Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dan hadirat atau malakbiri Quran sanas salam malakbiri jamaah takziah sidang tazkiratul maut rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling pantas, tidak ada ucapan yang paling cocok, yang paling benar kita ungkapkan, kita ucapkan dan nangiriki kabara saudara seagama seakidah larapiki pangamasa yang kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang dikatakan dalam agama kita kalimat istirja. Istirja ini berasal dari kata dasar bahasa Arab roja'a yang artinya kembali. Kalimat istirja ini berfungsi ganda, menyabarkan dan menyadarkan, menyabarkan keluarganya, menyadarkan kita semua dengan kata kunci itu kembali. Almarhum orang tua kita ini yang usianya sama dengan usia Nabi 63 tahun bukan pergi. Dia kembali ke asalnya, kembali ke pemiliknya yang sejati, yang hakiki, yang abadi. Bukan pergi. Berbeda pengaruh psikologis antara kata pergi dan kata kembali. Makanya dikatakan menyabarkan. Karena dia kembali bukan pergi. Kembali kemana? Ke asalnya. Ke pemilik sejati, abadi, hakikinya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya, menantunya, cucunya, saudaranya, iparnya hanya pemilik sementara. Makanya akan bersabar kalau kita hayati kata kembali. Bersabar bukan tidak boleh menangis. Bersabar bukan tidak boleh berduka. Bersabar bukan tidak boleh bersedih. Nabi pernah berduka. Nabi. Apalagi kita. Nabi pernah berduka. Sampai sejarah Islam mencatatnya tahun duka cita Amul Husni karena meninggalnya pamannya dan istrinya Khadijah. Dalam hanya hitungan hari. Selisih beberapa hari nih. Dan dia pernah cerita dekeki, ia mana deken tirasana nabita, Abu Talib deken tirasana untuk menghadapi persoalan eksternal. Khadijah adalah deken tirasana nabita untuk menghadapi persoalan internal.
Tidak tuak ratulu-tulu su. Anda mulak gau, lapau. Tidak ada yang pernah berani. Saat Abu Talib masih hidup. Ngalik ngasih itu ya. Nah ini memang meninggal. Istrinya adalah Deken Tirsakna Nabita dalam persoalan internal. Masalah ekonomi. Lebih tua Khadijah daripada Nabi. Nabi masih berumur 25 tahun, Khadijah sudah berumur 40 tahun saat nikah. Tapi waktu nikah Khadijah tetap menyapa suaminya dengan kanda. Kanda, tugas utama seorang suami mencari nafkah. Tapi Pak barang-barang angku sudah lebih. Kubebaskan kita dari tugas mencari nafkah. Gunakan waktu, kesempatan, tenaga, kesehatan untuk membina umat ini. Ini memang meninggal dalam hanya hitungan hari. Pernah Nabi diembargo Bapak Ibu 3 tahun, dari tahun ke-10, dari tahun ke-8 sampai ke-10 kenabian. Belum hijrah. 3 tahun 400 orang yang ikut pada Nabi. Diembargo, menyingkir keluar kota. Makan, minum, pakaian, tempat tidur, la kale-kale yang Khadijah. Jadi mina nggak buat proposal permintaan bantuan ke Pak Desa. Kita bisa bayangkan 3 tahun Pak Ibu, 400 orang yang dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Khadijah donatur tunggal. Kita bisa membayangkan bagaimana kekayaan Khadijah. Laku atau tanah baun ni sikura kakala menyanganna si tungku-tungku alam. Risetnya si tungku-tungku alam si kalau sentuli. Dia lemur sereke. Itulah yang meninggal. Saking berdukanya Nabi, sejarah Islam mencatatnya tahun duka cita. Amul Husni. Ibu ingat gak waktu Khadijah meninggal? Mana pembali kain kapan? Tidak. Hartanya ludes, des, habis, bis. Semuanya untuk dakwah Muhammad. Sarare Khadijah mangir anak Fatimah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi di alam kubur nanda. Mika ngali ingera riburat nen. Ira enggak sorobanna bapakmu. Barangkali itu bisa menjadi pelindung dalam situasi yang tidak bisa saya bayangkan di alam kubur. Nangis Nabi. Hartamu sudah habis, ludes. Untuk saya pakai untuk berdakwah. Masa selembar serban saja kamu tidak minta langsung? Sejarah mencatat saat itulah Jibril membawa beberapa lembar kain kafan. Salah satu di antara itu Khadijah. Tapi Nabi berduka, cuman tidak putus asa. Inilah jiwa yang stabil. Di puncak penderitaan, kesedihan, duka luar biasa, nggak putus asa. Tapi di puncak kenikmatan juga tidak pernah angkuh, sombong dan takabur. Inilah jiwa stabil. Dan kita mengaku pengikut Muhammad. Harus kita berusaha meniru jiwa ini. Di puncak penderitaan, kesedihan tidak putus asa. Di puncak kenikmatan tidak sombong, angkuh dan takabur. Itulah Muhammad, idola kita. Tauladan terbaik sepanjang zaman. Uswatun hasanah. Beliau bukan hanya rahmatan linnas, bukan. Bukan hanya rahmatan lil mu'minin, bukan. Tapi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berfungsi menyabarkan keluarga kalau ini dihayati, karena sesungguhnya almarhum orang tua kita ini orang kembali, bukan orang pergi.
Sekali lagi, bersabar bukan tidak boleh menangis, bersabar bukan tidak boleh berduka, bersabar bukan tidak boleh bersedih. Tidak, Nabi berduka, menangis, bersedih. Bersabar hanya tidak boleh meratap. Anrajo apitoto. Apau aampe agau ageu, sesuatu yang bertentangan dengan agama dihubung-hubungkan dengan kematian. Itulah meratap. Dan orang-orang meratap ini adalah tanda ketidaktulusan, tanda ketidakikhlasan. Wa man lam yardo bi qada'i wa lam yasbira ala bala'i wa lam yashkur al ni'ma'i wal yakhrut min tahti samai wal yatlub lahu rabban siwaya. Tapi jika kalian tidak rela atas segala takdir ketentuanku, termasuk meninggalnya orang tuamu, mertuamu, iparmu, saudaramu, kamu juga tidak sabar atas segala musibah ujian pasuriku, wa malam walam yasbira ala balai, dan kalian juga tidak bersyukur atas segala nikmat papidalit pasariku, walam yashkur al ni'mai fal yahrut min tahti samai. Allah bilang, keluar dari duniaku, cari dunia lain. Kalau Anda tidak rela, kalau Anda tidak sabar, kalau Anda tidak syukur, wal yatlub lahu rabban siwaya, dan cari Tuhan selain aku. Meratap anraja opitoto, tanda ketidaktulusan, tanda ketidakikhlasan, tanda ketidaksabaran, dan ini disindir oleh Allah. Ini yang diingatkan oleh Allah, bahkan ini yang diancam oleh Allah. Wa man lam yardo bi qada'i wa lam yasbira ala bala'i wa lam yashkura li ni'ma'i falyahtut min tahti samai wal yatlub lahu rabban siwaya. Tapi dari kajian agama kita, Bapak dan Ibu, kalau ada berita menggembirakan, selalu pada umumnya diikuti dengan peringatan atau bahkan ancaman. Atau sebaliknya, kalau ada yang didahului dalam narasi agama kita, baik hadis maupun Al-Quran ayat, kalau didahului dengan ancaman, biasanya diikuti dengan berita gembira. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Ini berita gembira. Siapa saja yang pandai bersyukur atas segala nikmatku, aku akan tambah nikmat itu. Allah yang janji, Allah yang jamin. Kalau kita pandai mensyukurinya, Allah akan tambah nikmat itu. Mungkin jumlahnya ditambah, mungkin jenisnya ditambah, mungkin mutu atau kualitas nikmat itu yang ditambah. Tapi Allah bilang, la in syakartum la azidannakum. Itu menggembirakan, berita gembira. Tapi kemudian diikuti dengan peringatan, bahkan ancaman. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur, jika kalian ingkar, jika kalian tidak pandai bersyukur, awas, waspadalah, azabku amat pedih. Makanya ayat yang dibaca di kaset tadi surah Ar-Rahman 31 kali Tuhan mengulang. Sama peringatannya. 31 kali. Surah Ar-Rahman itu hanya 78 ayat. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 77, satu ayat sebelum ayat terakhir Allah masih bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang bakal kamu dustakan? Bisa tanda bau nangura geleikon tu kongis syukur. Pintan lu pulau saya rela ulang Allah Ta'ala. Surah Ar-Rahman 55. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sistematika ayatnya diawali dengan berita menggembirakan, diikuti dengan peringatan, bahkan ancaman. Tapi ada ayat yang didahului dengan berita peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang mengaku dan merasa beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka, Allah sangat marah, Allah sangat benci kepada orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Itu kan ancaman, bukan sekedar peringatan, tapi langsung diikuti dengan berita menggembirakan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah sangat mencintai hambanya yang berjuang di jalannya,
Seperti sebuah bangunan antara satu sudut dengan sudut lainnya, saling mengokohkan, saling menguatkan. Ini yang kemudian kami biasa terjemahkan, baik saat menjabat sebagai bupati termasuk sekarang ini juga, bahwa di dalam kehidupan kemasyarakatan kita ada 4 ulil. Ulil amri, ulil amwal, ulil albab, dan ulil anfus. 4 ulil ini harus bersatu padu untuk memajukan Selayar. Pemerintah, orang kaya, orang pintar, dan orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan, tidak punya keilmuan yang berlebihan, tapi tenaganya, semangatnya, ilmu, keterampilannya masih sangat dibutuhkan. Itulah ulil anfus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Kenapa orang bersedih? Kenapa orang berduka kalau ditinggal keluarga? Itu naluri, itu alami, itu manusiawi. Karena Allah bilang, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Ada 5 hal yang sangat dicintai oleh manusia. Saking cintanya, saking sukanya pada 5 hal ini, Allah bilang dengan istilah syahwat. Ali Imran 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Manusia itu secara alami, manusiawi, sangat cinta, saking cintanya, sangat suka, saking sukanya kepada 5 hal ini, Al-Quran menggunakan istilah syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Ini keluarga pertama disebut. Ini yang menyebabkan kita bersedih, berduka ketika berpisah dengan keluarga, karena ini naluri. Minan nisa'i wal banin. Yang kedua, al-qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Harta kekayaan dari jenis emas dan perak. Wal hailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Dulu betul kuda pilihan, kuda makan rumput. Sekarang kuda minum bensin. Mana mau naik? Anda pahami? Izin naik bensin. Ada. Ini dampak dari kondisi, situasi global, Selat Hormuz, ya kan? Wal hail musawwam, wal an'am, binatang ternak, binatang besar, binatang kecil, binatang unggas. Manusia punya naluri bagi yang hobi, suka pada binatang ternak. Wal an'am, wal harth, dan segala macam profesi sawaladan. Jadi nggak bisa dihindari sedih itu, duka itu. Nggak bisa dihindari, hanya bisa diantisipasi. Kenapa tidak bisa dihindari? Karena naluri manusiawi alami. Nah, bisa aja berduka, bersedih. Bagaimana mengantisipasi? Lanjutkan ayat 14 di surah Ali Imran itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Injo nuli manje manama musanna mungayina pa belo najalino. Hanya perhiasan dunia. Keluargamu perhiasan dunia, manama musanna mungayina. Pak barang-baranganmu perhiasan dunia, manama musanna mungayina. Orang bijak, orang Selayar lako rupa tahun nirit talu bahaan nusanna langain. Pertama idemba. You know demba. Yang kedua dembi. Yang ketiga denga. Idemba ini sana langaina rupa tahun ini. Padahal kesetiaannya sangat terbatas Bapak. Barang-barang. Gara barang-barang di temusia kali si bura-bura si tipun rekalau. Gara barang-barang. Sementara kesetiaan barang-barang sagen taja sehat. Mohon maaf. Negara make ya mana lo bangi nginun susu sampai barang yang paling murah pun lalarang ki dokter garam. Aku naik tensimu. Bayangkan keterbatasan
kesetiaan harta. Nah yang inilah pakalingu kila pakaliho kila siakalin rekalau si tipu si bura-burai hanya demba. Yang kedua dembi. Siapa bi? Bija-bija. Pasti suami sayang pada istrinya, istri sebaliknya sayang pada suaminya, anak pada orang tuanya. Tapi kesetiaan dembi juga terbatas. Sakgenna jua sehat, bahkan sedikit lebih sakgenna garing. Tapi garing ini pun terbatas. Jangankan sakit, kalau konsentrasinya karena tua sudah apalah ketua pelajaran lingu-lingu terbatas biasanya kesetiaan seorang anak. Bayangkan Pak Ibu, dari tempat tahu udah mengikonjut tolong toto ata ini rirek na tamu na kutah ndang yung ura gay pamusarekan re pada silunar si hoy atau ripirarai kandre laku nasangan dengan tamau pada nggak pinangan re. Kenapa? Memori sudah hilang. Ini sudah kesetiaan yang sudah teruji. Bahkan disilajar lah kotola kalan rea motogarin. Gak ada orang yang saking setianya lalu kemudian ikut pada anaknya, pada orang tuanya, pada istrinya, pada suaminya saking nanam dikubur. Ini gue lihat mama saya tujuh. Itulah gambaran kesetiaan dembi. Ide enggak ini yang paling setia, yang menemani kita saat sehat, menemani kita saat sakit, menemani kita saat sekarat, menemani kita di alam kubur, sampai menemani kita dan menentukan nasib kita di yaumul hisab, di hari perhitungan. Tapi ya biasa dikali kingan, kagasih pakai sah. Koni jadi ibu baji, kalau hemo apa riku? Pak Modi yang apa? Kalau hemo profesi Riolo nalah hari Kartini ki ada no antri ki lakonde. Bayangkan Bu, tetetan lu jawab pamangi maki mode gelepi subuh andang pola sambaja mana patin ro do pado pamamu sanggul injur katutup. Ya Allah. Nongkir Mangkasar alasan baja yang kula sale mah keringanan pikir bisa dijama, bisa dikasar. Langsung nyawa ngandre. Pokok sambaja. Jangan ki ngandre na urang pas sambaja jadi pas sambaja nirukan renje. Tuh je juga mi kami ngandre nek mur jadi yoto. Dikutan lah ko nganu Masa si batu yoto nganu ngase. Ingka kena nyebul ablasan kun keluar ikutan saingan itu aja kan. Gasih pakai saya pada dia lah yang paling setia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saya selingi sedikit. Mana mau meringai idembi, tapi jadikan alat untuk memperbanyak dengan sebanyak-banyaknya. Jangan jadi penghalang. Karena kesetiaan dembi terbatas. Yang paling setia itu dengan Allah bilang, "Dzalika mataul hayatid dunya." Itu yang kamu suka, apakah keluargamu, hartamu, binatang ternak, sawah ladang dan juga kendaraan hias, itu belo-belo najali. Itu cara mengantisipasi rasa duka, rasa sedih, termasuk keluarga. Kita pemilih sementara, Allah pemilih abadi sejati. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan ada sesuatu lebih baik di sisi Allah. Apa yang lebih baik itu? Yang pertama azwajum mutahhara, keluarga yang disucikan. Yang kedua jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga waridwanu minallah, keridaan Allah. Silakan Bapak dan Ibu, kalau dalam kajian itu saya pakai rumus 5-3-5. 5 yang sangat disuka oleh Allah, tapi ada 3 lebih baik. Dan karena lebih baik, tapi karena 5 ini manusiawi, alami,
Maka tidak sembarang orang yang bisa memilih 3 kalau berhadapan dengan yang 5. Siapa saja yang bisa memilih yang 3? As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfikina, wal-mustaghfirina bil ashar. Hanya orang-orang sabar, orang-orang benar, orang-orang taat, orang-orang berinfak, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar minta ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur. Mari kita berlatih Bapak Ibu untuk memiliki jiwa dan pribadi sabar, benar, taat, berinfak, dan terutama sekali minta ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Saya ingin titipkan harapan amanah di sini Pak Ibu pada putra-putri almarhum, pada menantunya, pada cucunya, pada keluarga. Waktu untuk minta ampun untuk diri kita dan keluarga kita itu di waktu sahur. 30 menit sesudah tahajud dan witir sebelum subuh. Itulah waktu yang paling afdal untuk minta ampun atas diri kita, untuk minta ampun atas keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saudaraku, saya punya pengalaman pribadi, pengalaman keluarga. Waktu umiku sakit di Makassar, saya wakil bupati Pak Sahril. Pulang perjalanan dinas dari Jakarta, mampir di rumah sakit Dr. Wahidin. 3 malam saya kemudian berbisik pada Umi, saya sudah berapa hari malam di sini, saya mohon pamit mau ke Selayar, tapi mio pagi. Nagiliki mio, taruh jam-jam angin ke sureran na umay. Mingka mio. Waktu saya mau pamit, saya bisiki di telinganya, manahak real disilajar Umi, kutemani jaki. Saya juga belum tahu apa yang saya akan lakukan untuk bisa menemani Umi yang lagi ada di Makassar sementara saya di Selayar. Ini pengalaman pribadi Pak Ibu. Dan saya pernah pertanyakan di seorang profesor sekaligus Kiai Haji waktu forum Dewan Masjid Provinsi. Kalau ini bid'ah, saya akan tinggalkan, saya akan berhenti, saya akan minta ampun kepada Allah, minta maaf pada jamaah, karena saya sudah amalkan dan saya anjurkan. Tidak ada buku yang pernah saya baca, tidak ada hadis yang pernah saya baca, tidak ada guru yang pernah mengajari saya. Saya tanya pada Pak Kiai Haji, profesor di forum Dewan Masjid. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada guru yang ngajari saya, tidak ada buku yang pernah saya baca, tidak ada hadis yang pernah saya baca. Saya tanya, kata beliau, tidak, lanjutkan. Dan saya teruskan itu. Apa yang saya lakukan Pak Ibu? Sesudah salat tahajud, sesudah saya witir 30 menit menjelang subuh, saya baca doa yang terlengkap, yang paling banyak dibaca umat Islam di seluruh dunia dalam sehari semalam. Doa ketika kita duduk di antara 2 sujud. Ada 8 poin yang kita minta Pak Ibu ampasipol jadi doa. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afwan. Itu doa ketika kita duduk di antara 2 sujud. 1 kali kita berdoa, ada 8 poin yang kita mohon, kita minta ke Allah. Dahsyatnya ayat ini, doa ini, di awal kita minta ampun, di akhir kita minta maaf. Itu langkah pertama yang saya baca di luar sholat. Tapi langkah keduanya, setiap poin yang saya mohon ke Allah, saya awali dengan minta ampun. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wajburni, Rabbi firli warfa'ni, Rabbi firli wajburni, Rabbi firli wa'afini, Rabbi firli wa'afwan. Wahdini. Ya, ada. Langkah ketiga Pak Ibu, saya pakai bahasa kalbu, bahasa batin. Ya Allah, injen kue ranjen je sumpah de Anda 7 kali kuja ditujui umi kuri Makassar. Besoknya saya tanya bahaya, saya telepon ngomong umir bangi laku kapal baji rak-rakna gili balisa nyampe doa itu. Doa yang terkabul tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu, termasuk sekalipun orang tua sudah berada di alam kubur. Saudaraku, putra putri almarhum, anak mantu, anak kandung, lakukan ini kalau dianggap baik. Saya pernah kembangkan Pak Ibu.
Anda saga tunjuk kami, jangan hanya untuk kami, tapi juga untuk saudara dan iparku, untuk orang tua dan mertuaku, ya, untuk tetanggaku, untuk teman-temanku di pesantren, untuk teman-teman di organisasi. Bahkan saya pernah kembali untuk melatih ketulusan saya, termasuk tolangain joa, termasuk togalen jolangai, termasuk telah pilih joa, termasuk togalen jola pilih, untuk melatih ketulusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah kewajiban salah satu di antaranya seorang anak kepada orang tuanya sekalipun sudah berada dalam kubur. Yang umumnya adalah Rabbi firli warhamni wajiburni. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah hanya itu bentuk kewajiban seorang anak kepada orang tuanya sudah berada? Tidak. Membangun komunikasi, menjalin silaturahim kepada orang-orang yang pernah bagus hubungannya, komunikasinya, interaksinya selama beliau hidup, itu juga adalah kewajiban anak. Biarkan orang mengatakan, toji ila bukan bapakna, mingka kana sipakan anak pangisek kupilaknya mengipasi isi kangin. Jangan biarkan orang mengatakan to apa sirik apa rek rojana la bukan ke bapakna mana supaki kamu kita gale mesti isi. Itu juga kewajiban. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana bilang bangi? Apakah itu termasuk meratap? Ada mantan kuah di Selayar, apa banjul? Lakuin je tok bilang bangi. Je sebenarnya iya, akrak ngan redagi, bingkat tu maten je lubu alasan. Ilo ande te aeco. Lakuin cerita lu nari isu bapakmu jadi tunu kok. Atunu. Ini yang kemudian tradisi di Selayar. Apakah boleh? Apakah itu tidak meratap? Saya dapat ilmunya dari Quraisy Shihab. Itulah disebut haul. Haul itu 3 makna, Bapak Ibu. Makna pertama haul daya. Makna kedua haul masa. Makna ketiga haul itu kegiatan yang dilakukan dan dihubungkan dengan kematian seseorang. Saya dapat ilmu ini waktu Yusuf Kala memperingati 40 tahun meninggalnya Kala. 40 tahun meninggalnya Kala. Penceramahnya Quraisy Shihab. Saya dapat ilmu dari situ. 3 makna haul. Yang pertama daya. Saya yakin Bapak Ibu ampari ragi jenari apa waktu mau ke sini ikut takziah, Ibu Bapak membaca haul. Ini aja murid orang bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Nah, itu daya. Aku berserah diri, jiwa raga, lahir batin kepada Allah karena tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali dari Allah. Itu makna haul yang pertama, daya. Makna haul yang kedua adalah masa. Dalam hukumannya zakat. Zakat itu terutama emas hanya wajib dikeluarkan ketika haul dan nisabnya cukup. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram. Manakah 10 gram bulain tapa ibu-ibu? Mingka gele pegang nasi tahun riampun naik, tidak wajib keluar zakatnya. Sebaliknya sudah 2 tahun dimiliki, tidak cukup 85 gram juga tidak wajib. Nah ini nanti ketemu dua-duanya, haul dan nisabnya 85 gram 1 tahun baru wajib dikeluarkan zakat. Tapi yang di ilmu ini terkadang retong itulah akalangi. Gele cara di acara-cara di. Murah gele posuluk jakan boleh mo. Ang gele ganda, la ganda inong balukeng siti ngasa. Sungkai la ganda si tahu. Labi nguli la balukang. Ada. Nah, haul yang ketiga itu yang ada hubungannya. Pak Quraisy mengatakan boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama jangan ngutang. Syarat kedua mengadakan kegiatan apa kata luna, tujuna, sampulona, patampulona, si bilanganna, si tahunna dan seterusnya
untuk mengungkap, mengulang-ulang, menyebut-nyebut kebaikan hablum minallah hablum minannasnya almarhum atau almarhumah agar diingat oleh keluarganya dan handai tolan yang hadir untuk ditiru. Kalau dipenuhi dua syarat ini maka bilambangi tidak terlarang. Kenapa dilarang? Karena gili pilappa saindran taluna langindra musiki kalada letujuna. Itu yang dilarang. Karena Nabi mengatakan aku muka aku mau pakai susah itu kamat yang ini. Jadi cocok mu tradisi nasi lajar. Biasa ki buat acara pakonnya tetapi para nyumbang kita tanggana keluarga. Itu pengembangan makna sabar. Allah bilang Pak Ibu, wabashiri sabirin, berikan berita gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka? Ketika ditimpa musibah kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah janji, Allah jamin. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa hidayah wa ulaika humul muhtadun. Itulah dijanjikan dan dijaminkan kepada putra-putri almarhum, kepada anak kandung, anak mantunya, kepada seluruh ahli warisnya dengan kata kunci sabar, tabah, tawakal. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini juga menyadarkan kita semua. Kalau tadi menyabarkan keluarganya dengan janji dan jaminan Allah, berita gembira, kalau menyadarkan kita semua bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, seperti ayat pertama yang dibaca oleh Qori tadi. Jadi pak kita aja mau bangin nih Pak Ibu nulohin po pelajaran. Ini alunni almarhum Ririo, ini alunni almarhum Riroko, ini alunni almarhum Ri Sambajangi, ini alunni almarhum Ri Luangan, Mintaran Rombangi ditetongi lala rapi diri, lala Rio, lala Roko, lala Sambajangi, lala Luangan tuh ya. Itu dikatakan menyadarkan. Dan jangan berhenti pada tingkat sadar itu saja. Lalu bertanya, kalau kita sudah sadar bahwa kehidupan ini ada akhirnya disebut ajal atau kematian, apa persiapan kita untuk mengisi kehidupan sesudah kematian? Karena hadis sangat populer. Ketika anak cucu Adam sudah meninggal, maka putus seluruh pahalanya. Ilam yang salasin kecuali 3. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, doa dari anak yang soleh, Kita berharap dan berdoa selamat Allah sama kasih almarhum. Banyak amal jari yang boleh lakukan. Sehingga sekalipun sudah berada di alam kubur, tapi tak rajama, tak ragau, tak ragiuna, numbaji ki mangir parana rupa tahu, pahalanya tetap mengalir ke alam penantian almarhum. Itu menjadi pertanyaan dan koreksi bagi kita. Umur kita sudah kepala berapa sekarang? Mana amal jari yang sudah kita lakukan? Sehingga pada saatnya nanti kita juga mengikuti almarhum, almarhumah yang sudah mendahului sekian tahun yang lalu. Masih ada pahala yang mengalir karena amal jari yang kita lakukan. Tidak terputus sekalipun kita sudah berada dalam barzah. Jadi berdoa dan bertanya pada diri kita. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kita berharap selamat Allah sama kasih almarhum. Banyak ilmu yang diajarkan pada anak-anaknya, pada menantunya, pada saudaranya, pada tetangganya, pada teman-temannya. Diamalkan mendatangkan kebaikan, pahalanya juga tetap kebahagiaan kepada almarhum di alam penantian alam kubur. Yang ketiga doa dari anak yang soleh yang saleh. Silakan saudaraku, mau berdoa di kuburnya boleh, mau berdoa di rumah silakan, mau berdoa di masjid silakan. Mau berdoa saat rindu membuncah di dalam perjalanan, jangan larut pada rasa, larikan ke doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang terkabul tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Harapan tamat putar untuk kesekian kalinya semoga almarhum husnul khotimah, mengakhiri kehidupannya dengan akhir yang baik, mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram, yang damai, ya mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kau rela meninggalkan anakmu, menantumu, cucumu, saudaramu, iparmu
Dan Allah rela menerimamu kembali dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bahkan kita berharap Allah memanggilnya dengan panggilan cinta, panggilan kasih. Fadkhuli fi ibadi. Kesinilah bersama hambaku yang terkasih, yang tercinta, yang tersayang. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Kalau ini yang dijalani, mudah-mudahan ini yang dialami, maka boleh jadi anaknya, menantunya, cucunya, saudaranya, iparnya, dan kita semua menangis bersama, merasa kehilangan, tapi arwah almarhum tersenyum bahagia menyongsong pertemuannya dengan Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.